Muhammad Nazarudin buka-bukaan dalam sidang kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin lalu. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini membeberkan keterlibatan sejumlah nama dalam skandal korupsi ini. Nazarudin mengatakan jatah bagi anggota DPR selalu melalui pembahasan sebelum penyerahan ke pihak yang menerima. Setiap pemberian uang diketahui oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Di DPR itu memang sebelum terima dibicarakan dulu, nanti terimanya segini, angkanya disebutkan, baru siap itu tinggal penyerahan penerimaannya saja. Dan rata-rata kalau untuk teman DPR ini sebelum diserahkan, itu si Andi ngelapor dulu ke Mas Anas bahwa mau dinyerahkan ke sini gitu. Tujuannya untuk ini gitu. Karena kalau ada masalah pun nanti Andi ngelapor itu, di mana masalahnya, di mana kendalanya. Nazarudin juga menyebut tak hanya ke Komisi 2, uang pelicin proyek KTP elektronik juga menyebar hingga ke Badan Anggaran. Namun mantan Ketua Badan Anggaran DPR, Melkias Markus Mekeng, membantah menerima uang terkait pengadaan KTP elektronik. Untuk kepimpinan Banggar itu sekitar 500.000, anggota wakil ketua Banggar itu 250.000 kalau nggak salah yang mulia. Saya lupa angka persisnya. Terus itu untuk kalau nggak salah waktu itu untuk 1 ketua Banggar amplopnya, terus 3 wakil ketua Oli, Mirwan, ya 3. Terus waktu itu untuk pimpinan komisi 500.000 sama anggotanya 150. Komisi mana ini, Pak? Komisi 2. Komisi 2? Ya. Oke, ya. Terus untuk anggota Banggar di Komisi 2, cuman waktu itu khusus untuk Bu Mustokoweni sama Pak Ignatius beda angkanya. Terus yang anggota Komisi 2, terus waktu itu Ketua Kapoksi, baru semua anggota. Tapi Bang Mekeng tahu bahwa ada bagi-bagi uang mungkin di teman-teman? Saya nggak tahu karena saya nggak di dalam ini posisi itu, karena saya kan di Komisi 11. Ya. Pada saat saya memimpin Badan Anggaran itu pembahasan itu sudah selesai, karena itu kan usulan dari pemerintah. Jadi di DPR itu dibahas di Komisi 2 dan tentang program dan anggarannya. Jadi Ganjar Pranowo juga disebut dalam kesaksian Nazarudin. Kepada Majelis Hakim, Nazar menyebut Ganjar Pranowo termasuk orang yang menolak uang KTP elektronik. Saat itu Ganjar menolak uang KTP elektronik karena ingin jatahnya sama dengan uang yang diterima Ketua Komisi 2. Sementara Ganjar membantah menerima uang panas KTP elektronik. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya, menolak. Ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut. Dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Setelah ribut, itu dikasih 500.000 baru dia mau. Enggak, kalau kamu nawarin, kamu tak kasih mau enggak? Jarak jauh kan bisa toh? Tak kasih mau enggak? Terus saya, enggak. Selesai toh, saya kan enggak lihat. Ya, saya kan konsisten ya. Saya ceritakan, saya ditawari, saya tolak. Terus kemudian ada berita saya tolak, ada goodie bag saya tolak. Sementara saat disinggung jaksa soal keterlibatan mantan Ketua Fraksi Golkar Setia Novanto, Nazarudin mengaku lupa. Di situ ada pertemuan ada Pak Setia Novanto, Andi Narogong, saksi dan Anas. Pertemuan sama Mas Anas sama Andi Septinus betul. Setia Novanto di sini saksi menerangkan di BAP. Saya nggak ketemu langsung waktu itu. Yang ketemunya saya, Mas Anas sama Andi. Yang ketemu langsung dengan Pak Setia Novanto siapa? Saya nggak ketemu langsung sama. Ini BAP-nya ada Pak Setia Novanto. Kok saksi bisa menjelaskan ada Pak Setia Novanto, ada Mas Anas, ada tanya jawab juga. Ya, sama Andinya betul. Waktu itu Andi menjelaskan terus menyerahkan dananya. Dananya dari Andi Narogong. Pak Setia Novanto ikut di pertemuan? Saya nggak ketemu. Saksi tidak ketemu. Tapi bagaimana saksi bisa menjelaskan ini?
Waktu itu lupa saya. Akankah kesaksian Nazarudin di sidang korupsi KTP elektronik kali ini mampu membongkar skandal mega korupsi yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah? Tim Liputan, Kompas TV.